والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ونصره ووالاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. Yang saya hormati pengurus Amir Masjid Al-Mujahidin, saya hormati Bapak Kadi, Bapak Kota, Bapak Yai, serta seluruh jajaran pengurus, serta para sepuh, serta haji wajah, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat subuh dan mujahidin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita melakukan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan khusus, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Di samping pula nikmat kesempatan, kesehatan, kekuatan, sehingga alhamdulillah kita bisa bersama berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, sholat subuh berjemaah, kelancaran pengawasan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah sedang dan yang akan kita lakukan senantiasa mendapatkan petunjuk, hidayah, pahala yang berlimpah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salatullah wa salamuhu senantiasa kaatur mateng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya beserta keluarga yang kita cinta sayangi mendapatkan syafaat yang kanjeng Nabi di dunia ini, untuk khusus nanti di yaumul akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bersua kembali bertemu dalam rangka menjalani dan menikmati takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sampai sehat nggih? Alhamdulillah. Panjenengan iki saestu yo. Saestu sae. Dan menjalani kesaenan. Nah, pengajian iki ben kersani tiyang-tiyang niku dados tiyang ingkang sae. Nah, panjenengan sampun sae. Tanya apa pengajian wali. Kersane saged amin Allahumma amin. Budaya wadi niki namung jalan hidup berbekal alhamdulillah. Alhamdulillah mau. Tadi niku kula seneng nggih kepikiran. Alhamdulillah ada saja kreasi dan kreativitas yang membuat kemudian kita niku bersama membuat guyub. Nah, di antaranya tadi kita baca Asmaul Husna dengan lagu, dengan gaya awake dhewe. Nggih ta? Sehingga membuat orang tidak bisa tidak mendengarkannya. Gitu. Kemudian ketika mendengarkan kok sayup-sayup enak, sengaja tidak sengaja kemudian ikut juga bersuara, mengikuti lagunya.
ngikuti goyangane kepalane. Kok wong padha goyang kaya penak. Ketoke ya asik goyang. Doanya pun juga begitu. Yang doanya seharusnya serius dibuat gaya. Nggih. Lah niku nek boten tiyang Jawi boten wonten. Lintune boten wonten. Wong doa dibuat himne. Merubah himne. Lah niku nek dipatosi dalile iki ngoten wae. Wong Gusti Allah dinyanyi ya. Mbah niki kecipratan budaya saking India, mbah saking pundi wallahu a'lam. Sing penting nggih sami doa, mudah-mudahan niku minangkani ungkapan kita menikmati rahmati Gusti Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika fal yafrah. Wis pokoke seneng. Jaluk nang Gusti Allah dibuat nyanyi napa malih diiringi mu tambah syahdu niku. Nek menawa Gusti Allah nggih kersa monggo wonten sami ngertos Gusti Allah niku kersa napa mboten nggih monggo sing penting awake dhewe nggih nyuwun doa tenggene Gusti itu falyafrahu butuhe seneng. Nggih ngoten hidup niku nggih ngoten. Sing penting alhamdulillah. Napa kemawon. Apapun yang terjadi pada kita niku tetap rahmat Gusti Allah yang kita nikmati itu jauh lebih besar. Apapun. Wa qulil hamdulillah. Kata Al-Qur'an dalam surah An-Naml, surah terakhir daripada surah An-Naml, wonten ayat Al-Qur'an niku ngendikan qul alhamdulillah. Jadi kita diperintah untuk senantiasa berkata alhamdulillah apapun bentuk kejadian peristiwa yang kita terima. Alhamdulillah sayurikum ayatihi fata'rifuna. Kalau kamu sudah mengatakan alhamdulillah, ini fadilah atau dahsyatnya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, kita senantiasa mengedepankan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkatnya apapun itu yang kita alami, peristiwa yang kita saksikan, rahmat Gusti Allah itu jauh lebih besar. Sayurikum ayati, akan aku perlihatkan. Jadi Gusti Allah ini dalam kalimat ini memakai a, bukan memakai na. Biasanya kan nonton sanu, akan kami perlihatkan. Nah itu kalau dalam sisi tata bahasa grammar Arab itu menunjukkan nukon itu andep asore. Tapi kalau sudah pakai ana itu menunjukkan kedikdayaannya. Inilah saya. Itu kalau sudah pakai kata-kata ana. Tapi kalau sudah pakai kata-kata nahnu itu menunjukkan andep asor, rendah hati. Tapi kalau sudah anan itu segala atribut kekuasaannya itu ditampakkan. Inilah saya, kedikdayaannya itu dimunculkan semuanya. Itu kalau tinjauan grammar dalam tata bahasa Arab. Jadi Gusti Allah saurikum ayatihi fata'rifunaha. Kalau kalian, kita ini senantiasa alhamdulillah berangkatnya karena husnudzon, positive thinking kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
bahwa rahmat yang kita nikmati dari Allah itu jauh lebih besar dari apa yang terjadi dan yang kita alami. Akan aku perlihatkan tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan diperlihatkan hal-hal kekuasaan yang belum tentu diperlihatkan kepada selain kita, yang tidak pernah bersyukur atau jarang bersyukur atau bahkan lali leh Arab syukur. Akan aku perlihatkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti hanya diperlihatkan, fata'rifunaha, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengertian-pengertian, ungkapan-ungkapan yang bisa dipahami oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya cara ilmu tasawuf itu apapun yang dialami orang butuhi hanya alhamdulillah. Disenengi bojone ya alhamdulillah. Gak mau dipuji terus kan bosan. Gitu. Sekali-kali mbok yo disene. Ini dipuji terus. Ya dia diinterupsi. Mbok aja dipuji terus to mah. Bosen ini. Bukan suasana ini blas. Nek diseneni terus ya diinterupsi maneh. Mosok kae ini nyeneni. Apa ya ora bosan. Ya apapun itu yang kita terima, apa yang muncul dalam diri kita adalah alhamdulillah. Mungkin kita tenang apa? Terkadang kita di tempat kita kerja diomeli, ya alhamdulillah. Terkadang kita tiba-tiba dimarahi orang, ya alhamdulillah. Atau terkadang kita diusir malahan dari suatu tempat, ya tetap alhamdulillah, boleh ngotot. Ya Allah, apapun itu nikmat yang kita terima, rahmat yang kita terima itu jauh lebih besar. Kenapa begitu? Us ele anai. Awalnya kita ini dari sesuatu yang tidak ada. Tidak ada awalnya kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengadakan diri kita. Itu saja sudah luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Apalagi kemudian kita diberi mata, kita diberi telinga, bisa mendengar, kita diberi mulut, bisa berbicara, bisa merasakan, bisa mengunyah, yang masih ada giginya. Kalau sudah tidak ada giginya, yang tidak bisa mengunyah, hanya bisa ngejak saja. Tapi tetap alhamdulillah. Karena apa? Ya karena itu tadi masih bisa merasa. Bisa ada rasa asin, rasa pedes, rasa kecut. Saurip-uripi ya kecut. Tapi tetap alhamdulillah. Wonten niku kejadian, ada kakek-kakek. Tiba-tiba sesak nafas luar biasa. Luar biasa sesak nafas. Pas ketika itu anak-anaknya sudah tidur semua. Yang namanya kakek-kakek. Mau bangun sudah tidak kuat suaranya. Akhirnya keluar dari rumahnya. Butuhnya piye-piye ini aku harus ke puskesmas atau ke dokter atau ke rumah sakit. Butuhnya sak nemoni. Akhirnya keluar. Alhamdulillahnya ketemu dengan len. Ngetos len nggih. Nek riyen kan wonten len, wonten putih-putih kan len, angkot iki. Lah niku akhirnya tukang len niku nggih kaget. Kok wonten yang tengah jalan. Munggih-munggih. Sampai merangkak niku lho. Jalannya. Hanya berhenti len itu. Lha kek badhe teng pundi? Lah ya kebetulan saya itu cari kendaraan yang mau mengantarkan saya ke rumah sakit. Lho anak pundi, anak panjenengan teng pundi teng dalem. Boten saged dibangunkan. Lho kok jenengan ngeten iki, kula boten ngertos iki. Kahanane ngeten. Kula nyuwun tulung pinten mawon ongkose kula bayar.
Nah, kebetulan lainnya itu sudah mau pulang. Sekitaran jam 11 nih, jam Inggris jam 11-an, jam setengah 12-an sudah malam. Akhirnya diambillah si kakek ini, dimasukkan ke lem, ke angkotnya, dibawalah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, gue bingung, sudah menggeh-menggeh, sudah ya tersengal-sengal nafasnya. Dikiranya sama tukang lemnya itu ini sudah mau habis. Oh, bahaya, kasihan. Loncat sopir lemnya itu pergi bagian resepsionis rumah sakit. Mas, siapa yang bisa mendengar saya ini? Ada orang nggak di sini? Ada apa, Pak? Itu pasien saya ada di mobil saya. Itu tinggal satu-satu kayaknya nafasnya itu. Segera lari bagian resepsionisnya. Diambillah si kakeknya ini. Wah, sudah tinggal satu-satu si kakeknya ini. Aduh, kek tahan, kek sabar, kek. Sampailah di ruang gawat darurat. Gitu. Instalasi gawat darurat. Nah, sampai di sana itu gimana, kayak ada apa, kayak tidak bisa ngomong lagi, sudah tersengal-sengal. Terus corone nafasin nyambung nih, pedot sambung lagi, pedot sambung lagi. Arah ngomong wis rata kan. Ya sudah, kata perawatnya langsung dicelui dokternya. Dok, ini ada pesawat genting. Kalau tidak segera tertangani, kayaknya habis. Akhirnya datanglah si dokter ini. Ya, dikasih oksigen, dikasih selang bantuan nafas, ya dikasih obat, ya macam-macam. Setengah jam dari itu selesai. Nafas si kakek ini kembali. Nafas si kakek ini normal, bisa nafas lagi. Akhirnya bisa ngomong. Alhamdulillah, kata si kakek. Luar biasa gembiranya, sewenangnya itu luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah, ada si kakek. Manggil dokternya. Dan saya, iya. Ada apa? Makasih ya dok, iya kek. Nggak usah khawatir, istirahat saja, nggak usah banyak pikiran dulu, tenangkan saja dulu. Nggak usah mikir yang lain. Khawatir dokternya, kampung lagi ini nafas tersengal-sengal. Tidak begitu dong. Saya hanya bersyukur kepada Allah. Masih bisa ternyata saya nafas lagi. Saya pikir tadi dari rumah itu selesai saya. Tiba-tiba Gusti Allah mewahi kesempatan. Ya, alhamdulillah. Dok, sebentar. Ini berapa dok? Bayarnya saya ini berapa? Tidak usah mikir itu, istirahat saja, kata dokternya. Tidak begitu dong. Saya pengen tahu kira-kira berapa. Nah, kata kakeknya. Tidak usah kakek, kata si dokter. Tidak usah tahu dulu. Yang penting tenang dulu, istirahat dulu. Tidak dong. Saya pengen tahu aja kira-kira berapa. Kata kakek. Perkiraan dari penanganan, dari periksa, dari selang yang disambungkan, dari oksigen, dari obat yang dimasukkan, ya dari jasa pemeriksaan yang tertelak untuk jasa ini. Itu total perkiraannya 5 juta berapa? Termenung kakeknya. Nah, berapa dong? 5 juta sekian lah. Itu ya perkiraan saja kata si dokternya. Termenung si kakeknya ini. Melihat kakek ini termenung, si dokternya tidak tega. Jangan-jangan kemarin. Nanti kamu lagi. Itu dokternya kepikiran itu. Begini pahanya itu digoyang-goyang. Belum nyahut. Waduh, bahaya ini.
Oke, kata. Iya dok, ada apa? Jangan sedih kata. Enggak dok, saya tidak sedih katanya. Terus kenapa kaki termenung? Saya itu termenung katanya. Loh kenapa? Kata dokternya. Lah iya dok ya. Saya dari rumah, tak itu nyampe ke rumah sakit, panjenengan tangani ini, perkiraan waktunya hanya setengah jam ya dok. Nah tahu saya iya. Perkiraan kurang lebih ya setengah jam lah dok. Kata si kakinya. Lah iya dok ya. Nafas setengah jam saja harganya 5 juta ya. Harganya nafas setengah jam 5 juta. Awal ini sudah berapa kali nafas? Dari tadi subuh sampai saat ini. 5 juta dok. Hanya setengah jam 30 menit. Nah umur saya ini sudah 75 tahun itu. Wah itu kalau dikalkulasi tiap setengah jam 5 juta. Wah berapa ratus juta saya harus bayar tenggani Gusti. Oh, kata si kakinya. Oh begitu kayaknya. Iya. Padahal itu hanya satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya ya, kata dokter. Kalau begitu sering-seringlah kita baca alhamdulillah. Senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kakek ini tidak diberi nafas sesak kayak tadi itu, mungkin dia lali kayak. Lah iya, mungkin saya sudah tidak itu. Kalau begitu sudah banyak kenikmatan yang akan pula saya terima dari Allah, kenikmatan-kenikmatan yang lain. Entah nikmat mata, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat makan, nikmat perut, dan nikmat yang ada di bawah perut. Itu nikmat inti. Gimana? Oleh karenanya apapun yang terjadi dalam hidup ini senantiasalah kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan minimal lafzul hamdalah, yaitu membaca alhamdulillah. Bahkan di antara anjuran para ulama ada hadisnya, tapi hadisnya berstandar dhaif. Itu oleh sebagian para ulama dikatakan barang siapa yang setiap harinya membaca hamdalah 100 kali, alhamdulillahirabbil alamin, sampai peng 100, maka insya Allah hidup orang itu akan dijamin dari berbagai sisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi rupa gimana? Kekeluargaan, pertemanan, lingkungan, pekerjaan, pendapatan, itu insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah tidak main-main. Kalau sudah bersyukur kepadaku, la azidannakum, sungguh benar-benar sekali aku akan tambah itu orang yang bersyukur, yang tahu berterima kasih kepada. La azidannakum. Tapi sebaliknya, kalau berpaling, tidak mau berterima kasih, jauh dari rasa syukur kepadaku, inna azabi lasyadid. Makanya banyak orang setru, banyak orang pusing, banyak orang bunuh diri. Karena apa? Tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur jauh dari real hidupnya, jauh dari fakta yang dia nikmati. Kenapa begitu? Karena dia akan senantiasa rentan dihinggapi oleh yang namanya rasa gelisah dan susah. Kenapa begitu? Pijakan hatinya tidak ada. Malaikat rahmat ya Allah nyedai. Kalau dalam dunia fikih, di rumah itu kalau ada anjing,
malaikat tidak mau masuk. Sama dengan kita, kalau rumah itu diibaratkan badan kita, kalau dalam diri kita itu sifat kita adalah anjing, maka ya sama. Cahaya nur ilahi itu tidak akan masuk pada kita. Akan jauh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diantaranya adalah kita jarang atau tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang berterima kasih yang senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terkadang banyak susah, banyak gelisah, resah karena dua hal. Karena imajinasi dan karena memori. Imajinasi itu katakanlah ya khayal. Kita menghayalkan masa depan begini, masa depan begitu, berimajinasi begini. Nanti kalau begini, nanti kalau begini, nanti kalau begitu. Akhirnya takut kita menghadapinya. Dirundunglah kemudian kita merasa susah. Atau bahkan kita merasa menyesal. Karena ada memori, ingatan-ingatan sebelumnya. Oh iya, seandainya kemarin saya begini, seandainya kemarin saya begitu, seandainya kemarin saya melakukan itu. Nah itu yang membuat kita gelisah, susah, atau bahkan resah. Oleh karenanya, orang yang senantiasa bersyukur, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala hadir dalam diri kita. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Apabila hambaku itu ingat kepadaku dalam dirinya, hatinya, maka aku ingat kepadanya dalam diriku pula. Wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min. Apabila hambaku itu ingat seperti kita saat ini berkumpul, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sana Allah pun ingat kepada kita yang lebih baik tentunya daripada kumpulan kita ini. Karena di sana adalah singgasananya Allah, kerajaan Allah, Allah beserta para hamba-hamba yang soleh dan para malaikat-malaikat yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah berkah bagaimana kita senantiasa bersyukur. Di sana di Masjid Al-Mujahidin sekarang berkumpul sekian orang yang sama-sama mengingatku. Wahai para penduduk langit, kata Allah, lihat itu hambaku. Ada sinten Pak Kardi di Masjid Al-Mujahidin. Ada Bujum, wonten Bujum. Ya pokoknya disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kita punya catatan baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, senantiasa bisa beribadah kepada Allah, senantiasa bisa mensyukuri apapun yang kita terima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, dapat bersuara kembali. Amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.